illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, gak pakai sendal, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Akidah Islamiyah bagian D, menjamin keutuhan hak milik manusia. Ini masih dalam bahasan tentang sara. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang disebut sara itu yang pertama sara atau agama gitu ya. Sara itu agama. Sara itu agama itu adalah ketetapan Allah. Artinya yang bisa bikin agama cuma Allah gitu ya. Selain Allah tidak ada yang bisa bikin agama, bikin aturan sara gitu. Kenapa? Karena kan Allah itu di dalam surat An-Nas ada 3 ya disebutin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di surat An-Nas itu 3 disebutkan. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi Allah itu Rabb, kemudian Allah itu Malik, kemudian Allah itu Ilah, gitu ya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb itu artinya apa? Yang mengurus. Rabb itu berarti ya. Rabbin nas berarti yang mengurus manusia, gitu ya. Makhluk semua diurus oleh Allah. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan kita doang, tapi Allah juga mengurus kita.
gitu ya. Jadi Allah tuh nggak zolim, nggak cuman ya udah bikin orang dah, bikin manusia, bikin hewan, bikin binatang, bikin tumbuh-tumbuhan, udah bikin diantepin aja, nggak begitu. Kalau begitu mah Allah zolim berarti ya. Kita berarti diantepin, dibiarin, nggak diurus. Allah mah nggak begitu. Jadi selain dia menciptakan, Allah juga kemudian mengurus gitu. Jangan cuman pengen bikin pesantrennya doang, jangan cuman pengen punya santri doang, tapi kagak diurus. Nah jangan begitu, maksudnya gitu ya. Kalau udah ada pesantren, udah ada santri, urusin, gitu ya, urusin, perhatiin ngajinya, perhatiin sholatnya, perhatiin makannya, perhatiin hafalannya, kesehatannya, urusin. Nah gitu ya. Jadi jangan cuman ngebangun aja ngebangun, santri dipanggilin suruh datang, udah datang diantepin, ditinggalin, kagak diajarin ngaji, kagak diurusin. Jangan begitu ya. Kalau ada kiai model begitu, zolim gak kira-kira? Iya, gak ngurusin santri ya. Begitupun Allah ya. Allah nggak mungkin nyiptain kita doang, bikin kita aja, terus diantepin aja kita, terserah kita mau hidup ya, mau kagak, mau sakit. Jolim banget Allah kalau begitu ya. Makanya Allah itu disebutnya Rob. Itu Robbin Nas. Rob itu apa? Yang mengurus. Itu ya. Yang mengatur, yang mengurus. Jadi jangan takut ya, hidup kita mah udah diurus sama Allah. Gitu. Jangan takut. Allah tidak lepas tangan ya. Nah, aturan Allah itu apa? Gitu ya. Aturan Allah itu apa buat kita ya? Aturan Allah itu apa buat kita? Aturannya apa? Nah, aturannya itu disebutnya agama. Disebutnya syara, gitu ya. Jadi Allah menciptakan kita, kemudian Allah yang mengurus kita, diurusnya lewat apa? Nah gitu, lewat agama. Nah tinggal kita nih yang diurusnya, mau enggak? Nah gitu kan ya. Santri juga sama, mau diurus nih sama guru, sama kiai, mau enggak diurusnya? Terserah santri, itu mah gitu ya. Akhirnya pesantren bikinlah aturan, jam segini harus apa, jam segini harus apa. Nah begitu. Semua aturan pesantren itu untuk apa? Untuk kebaikan santri, gitu. Ngaji mulu, sholat mulu, berjamaah mulu, capek, kan gitu ya, kata kita mah ya. Padahal semua itu teh buat kebaikan santri, gitu. Ya cuman, ya terserah santrinya, mau nerima apa enggak dengan aturan pesantren. Yang jelas semua aturan itu demi kebaikan santri, gitu. Allah juga sama, bikin nih aturan, namanya syara. Namanya agama, wad'un ilahiyun. Agama itu buatan Allah. Hanya Allah yang bisa bikin. Kenapa? Karena Allah membuat agama itu untuk manusia. Sedangkan manusia itu yang bikinnya Allah. Gitu ya logikanya ya. Yang bakal ngurus, yang bikin aturan sesuatu ciptaan, ya yang menciptakan. Gitu ya. Bayu punya bebek 20, ngurus bebek 20. Kira-kira itu bebek kalau pengen bagus suruh ngurus sendiri apa diurus sama Bayu? Bebek yang 20 tuh kalau pengen bagus ya, si bebek suruh ngurus sendiri apa si Bayu harus bikin aturan? Hah? Bebek yang 20 itu ya. Bebek 20 tuh kalau pengen bagus, bebek bikin aturan sendiri apa si Bayu yang punya bebek yang harus bikin aturan? Kalau si bebek bikin aturan sendiri bener nggak? Nah iya itu, makanya manusia nggak bakal bisa bikin agama. Nggak bakalan bisa, walaupun dipaksain bikin juga nggak bakalan bener gitu. Karena manusia itu ada yang bikin. Yang tahu kita ya yang bikin kita gitu. Yang tahu bebek ya si Bayu yang punyanya. Si Bayu tahu, ini bebek makannya sehari harus segini, tahu. Tapi kalau si bebeknya suruh makan sendiri, bahaya ya. Nggak ada aturannya nantinya.
Jadi mustahil manusia bisa bikin agama, gitu ya. Jadi kalau ada orang bikin agama, nggak usah didengerin, bohong banget. Itu mah kayak bebek bikin aturan sendiri, begitu jadinya. Sampai kapanpun nggak bakalan bener, ya. Nah, aturan Allah untuk kehidupan kita itu namanya syara, gitu ya. Jadi ketetapan Allah, wad'un ilahiyun. Kemudian tadi juga dijelaskan aturan ini ditujukannya hanya untuk yang mempunyai akal sehat. Itu pun dalam keadaan tidak terpaksa, dalam keadaan pilihannya sendiri, gitu ya. Dan aturan ini dibuat demi kemaslahatan kita selaku umatnya, itu. Jadi Allah bikin aturan agama itu tujuannya untuk kemaslahatan kita. Bukan buat menyiksa, menyengsarakan kita, ya, bukan. Nah, tadi dijelaskan kemaslahatan itu akan kita rasakan bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun akan kita rasakan. Nah, tadi sudah dibahas ya beberapa jaminan-jaminan atau kemaslahatan-kemaslahatan yang akan kita rasakan di dunia dari agama, ya. Tadi yang pertama apa jaminannya? Keutuhan akal, dijaga keutuhan akal kita, ya, sama agama. Yang kedua, keselamatan tubuh manusia juga dijaga sama agama, ya. Yang ketiga, kesucian turunan, ya. Nah, sekarang selanjutnya menjamin keutuhan hak milik. Agama pun menjamin, menjaga, memperhatikan hak milik kita. Bikinlah Allah aturan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Bikinlah aturan dalam rangka menjaga hak milik. Apa salah satunya? Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba, gitu ya. Bikin tuh Allah aturan itu, ya, namanya muamalah, ya. Kalau hak milik kita pengen rapi, pengen bagus, ayo ikutin aturan agama yang namanya jual beli. Kemudian kalau hak milik kita, harta kita ingin terjaga, hati-hati jangan terjerumus kepada praktek riba. Nah, gitu ya. Nanti di dalam fikih banyak nih dijelasin, ya, masalah riba. Kenapa ini riba dilarang oleh agama? Karena pasti merusak harta kalian, gitu. Makanya agama melarang tuh, ya. Hati-hati, jangan main riba. Karena riba ini pasti ngancurin harta kita. Contoh riba, kayak rentenir itu, ya. Atau bank keliling, sebutnya bangke, tuh, ya, kalau di kampung-kampung, ya. Bangke, bank keliling, bangke itu, ya. Yang tiap hari nagiin, minjemin duit ke masyarakat, ya. Minjem berapa? 1 juta. Nanti ngebalikinnya berapa? 1.200.000. Kan begitu, ya. Riba tuh. Coba kira-kira itu membuat untung apa rugi tuh praktek begitu tuh, ya. Masa orang minjem 1 juta ngebalikinnya harus 1.200.000, kan, ya? Terus kalau belum bisa ngelunasin, bunganya harus tetap dibayar. Wah, parah deh itu. Sebutnya lintah darat, ya. Rentenir itu, ya. Nauzubillah, ya. Atau misalnya praktek riba, kalau jual beli pakaian, kalau cash 100.000, tapi kalau ngutang 150, nah itu juga riba, begitu juga, ya. Ngerugiin kan begitu, ya. Masa cash 100.000 kalau ngutang jadi 120 misalnya, kan ngerugiin pembeli jadinya, ya. Maka itu dilarang oleh agama, seperti itu, ya. Dan nanti banyak-banyak lagi, ya, praktek riba di dalam fikih. Nah, itu Allah atur supaya apa? Supaya harta hak milik manusia itu terjaga, ya. Kemudian ada juga di dalam An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Dalam rangka menjaga hak milik manusia, Allah bikin aturan di dalam hukum waris. Apa salah satu aturan dalam hukum waris? Laki-laki harus mendapat 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Nah, itu, ya. Ini juga sama nih, aturan dalam menjaga hak milik seseorang, ya.
Ada namanya hukum waris. Cara ngebaginya salah satunya begitu tuh. Salah satunya. Anak laki-laki harus dikasih 2. Kalau anak perempuan 1. Nah gitu ya. Kagak adil dong kalau begitu. Kelihatannya kagak adil ya. Apalagi kalau perempuannya, anak perempuannya kagak ngerti agama mah pasti ngotot ya. Kenapa sih dibeda-bedain? Gue juga sama anak bapak, anak emak kan begitu ya. Kenapa lu dapat 2, gue 1? Wah gitu ya. Dia mah dapat 2000 meter, gue cuma 1000 meter. Nah gitu. Nggak adil banget nih berarti. Dilihat dari situnya mah kayak kagak adil. Tapi kalau kita boleh jujur-jujuran, tanggung jawab anak laki-laki dengan tanggung jawab anak perempuan emang sama. Nah kan begitu ya. Lelaki sama perempuan emang tanggung jawabnya sama, kan beda. Ya. Apa bedanya? Salah satu yang mencolok, anak laki-laki mah kalau udah nikah wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Ya. Tapi kalau anak perempuan, kalau udah nikah, nggak ada kewajiban memberikan nafkah. Nggak ada dia mah ya. Nah, dari situ mulai sedikit terjawab. Kenapa warisan lelaki harus 2, perempuan cukup 1? Itu salah satunya. Karena laki-laki mah nanti punya tanggung jawab. Harus ngasih istri sama anak. Perempuan mah dikasih 1 juga. Nanti kalau udah kawin, dia mah dapat dari lakinya. Kan begitu ya. Bakal dikasih dia mah dari lakinya. Jadi ya yakini aja lah gitu ya. Kalau kita belum ngerti juga yakini aja. Nggak bakalan ada syariat agama yang merugikan atau yang membahayakan. Nggak ada. Semuanya pasti demi kebaikan umat gitu ya. Cuman kadang otak kita belum nyampe, belum ngerti, kadang begitu ya. Gara-gara kagak ngerti keburu emosi, protes akhirnya. Masa kita mau memprotes aturan Allah? Kan gitu ya. Hati-hati gitu ya, masalah warisan tuh. Bahkan perlu diketahui juga nih. Kalau kita mau ngebagi warisan, tidak boleh langsung dibagi kecuali semua ahli waris tahu bagiannya secara ilmu paroid. Ini perhatiin nih. Karena kita nggak pernah tahu ya, nanti orang tua kita tiba-tiba kaya kan begitu ya. Kita nggak pernah tahu. Nah ini karena hukum. Nggak boleh ya ngebagi warisan tanpa mengikuti aturan paroid. Ilmu waris namanya paroid ya. Jadi caranya begini. Kalau misalnya kita mau bagi waris, panggil ustadz yang ngerti tentang paroid. Misalnya gitu ya. Panggil dulu. Pak Ustadz, ini saya mau ngebagi warisan nih. Gitu ya. Mau ngebagi warisan. Tolong dibagi dulu. Nah nanti dihitung tuh sama Pak Ustadz yang bisa, yang paham. Dihitung. Setelah dihitung, kasih tahu dah tuh sama semuanya ya ahli waris. Kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini misalnya. Nah, setelah udah dikasih tahu begitu, baru tanya tuh semua anak-anaknya. Ini gimana nih? Mau kita bagi secara waris aja atau mau kita musyawarahin lagi? Nah, gitu caranya ya. Yang penting kan semua udah tahu dulu ya. Anaknya 5 misalnya nih, cowok 2, cewek 3. Udah dibagi tuh sama si ustadz. Kamu dapat sekian. Udah ya, jelas semua ya. Nah, udah jelas semua, baru tanya. Ini mau ngikutin pembagian warisan ini atau mau musyawarah lagi kalian? Gitu. Kalau misalnya semua sepakat, nah udah ngikutin ini aja nih yang udah dibagi secara waris, ya udah bagi. Tapi kalau misalnya udah sepakatnya kita bagi rata aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau emang sepakatnya dibagi rata, nggak apa-apa. Halal itu. Tapi ingat nih ya, jangan langsung main bagi rata kalau belum dikasih tahu bagiannya secara paroid. Jangan. Gitu. Itu dosa nantinya kalau begitu. Jadi harus dikasih tahu dulu secara paroidnya. Jadi supaya tahu dulu hak-haknya gitu. Oh saya dapat sekian, oh saya dapat sekian. Kalau udah pada tahu mah terserah. Apa mau ngikutin yang ini atau mau bagi rata aja. Yang penting semuanya ridho. Gitu ya. Yang nggak boleh itu ngebagi waris, langsung aja bagi waris. Padahal secara hitungan paroidnya nggak dikasih tahu dulu. Jangan. Itu sama aja kita nanti menzolimi hak waris orang lain jadinya. Tuh perhatikan itu ya, masalah waris. Ini yang sering kadang ya dilupakan sama keluarga gitu ya. Kemudian menjamin kehormatan manusia. Selanjutnya nih, yang jadi jaminan dari agama, dari aturan agama,
Di antaranya lagi adalah agama sangat menjaga kehormatan manusia. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengolok-olok satu kaum dari kaum yang lain. Nah, ini nih hati-hati nih. Jadi agama melarang kita menghina, mengolok, mengejek orang satu dengan yang lain. Ya. Ini salah satu aturan agama dalam rangka menjaga kehormatan manusia. Ya. Hati-hati nih. Surat Al-Hujurat ayat 11. Kenapa agama melarang mengolok-olok satu sama lain? Karena kata Allah, asa ayyakuna khairam minhum. Jangan-jangan orang yang kamu hina sebetulnya lebih mulia daripada kamu. Ya. Si Tim-Tim ngehina si Fikri misalnya. Fikri, lu jelek, lu hitam, lu apa lu? Misalnya gitu ya. Ya, misalnya ya. Bodoh banget lu. Ulangan lu, nggak lulus-lulus lu, pendek lu, wah bogel apa aja gitu ya. Apalagi ngatain nama orang tuanya ya. Dasar lu, misalnya begitu ya. Ya ini si Tim-Tim nih, ngejelek-jelekin orang. Emang si Tim-Tim tahu di hadapan Allah yang mulia itu Tim-Tim apa Fikri? Kan kita nggak pernah tahu ya. Maka jangan pernah kita menghina orang lain. Ya. Apalagi bawa-bawa orang tua. Ini Abi masih sering ngedengar ini ya, bercanda-bercanda keterlaluan ya. Orang tua kita dosa apa? Nggak tahu apa-apa. Kamu yang lagi pada bercanda di sini. Tapi kenapa jadi orang tua kita dikata-katain? Kan begitu ya. Bukan akhlak itu ya. Awas ya. Ya bukan hanya orang tua ya. Ngejelekin apa juga nggak boleh. Apalagi ngomong kasar ya. Lu mah goblok, lu mah. Wah jangan ya. Belum tentu yang goblok itu dia. Ya. Yang kedua. Kalau kita diejek sama orang, jangan suka dibales. Perhatiin. Kalau kita dihina orang, diejek orang, jangan suka dibales. Jangan pengen jadi gila ke bawah orang gila. Nah gitu prinsipnya ya. Orang yang ngejek itu bagus apa jelek? Jelek. Orang yang suka ngejek itu orang jelek. Masa kita pengen ke bawah jelek sama orang jelek? Naudzubillah ya. Jadi biarin aja dia sedang menjelek-jelekan dirinya. Jadi jangan merasa rugi ketika kita dihina teh. Waduh, nanti wibawa gue jadi turun nih, kehormatan gue jadi turun nih, martabat gue jadi terancam nih. Kagak pisan, kagak. Biarin aja dia ngejelek-jelekin kita. Biarin anjing menggonggong. Biarin aja, kan gitu. Kita jangan ngebales. Kalau kita bisa bertahan di level itu, kita yang akan mulia. Karena nanti netizen yang akan menilai, makan bukan kita ya, netizen yang akan menilai ya. Masa jamaah orang yang akan menilai. Ya Allah, si Bayu ya di pesantrennya dihujat, disebut budug lah, jelek segala macem. Tapi dia mah ya kalau dihina ya dia mah diem aja, nggak pernah ngelawan dia mah ya. Coba keren gak orang kalau begitu? Wah pasti begitu kan ya, pasti kita salut kan gitu ya. Ya Allah kan pasti begitu ngomong ya. Tapi kalau kita dihina, ngebales, apalagi ngebalesnya lebih parah ya. Padahal dia cuman ngomong, dasar lu bogel. Nah gitu doang satu tuh ya. Wah kita marah, lu yang bogel, lu yang ceking, lu wah kan itu ya. Dia ngatain satu, kita ngatain sampai 10. Wah itu mah kita lebih gila berarti ya. Tapi kalau kayak tadi, kita dihina, dijelek-jelekin, senyum aja, santai aja kita mah gitu. Kenapa kita santai? Karena kita tahu kan elu yang jeleknya juga, kan gitu ya. Karena ada peribahasa yang mengatakan ya, buah busuk nggak usah ditimpung, kan gitu ya. Buah busuk nggak usah ditimpung, ntar jatuh sendiri, gitu. Orang yang akhlaknya jelek, amalnya jelek, nggak usah dibales, ntar dia malu sendiri, jatuh sendiri, gitu. Jadi jangan pengen jadi gila ke bawah sama orang gila, prinsipnya begitu ya. Apa kata Al-Quran? Wa iza khotobahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil menghujatmu, maka jawablah dengan salama, dengan yang baik-baik aja gitu.
Ini 2 poin ya, perhatikan ya. 1, jangan suka ngehina orang. Jangan suka ngata-ngatain orang. Kenapa? Belum tentu orang yang kita hina, orang yang kita rendahkan, lebih rendah daripada kita. Belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dihina orang, nggak usah ditanggepin, nggak usah dibales, antepin aja. Kenapa? Karena buah busuk mah akan jatuh dengan sendirinya. Nggak usah diorang-orang, nggak usah ditimpugin buah busuk mah. Ntar dia jatuh sendiri. Udah penuh sama belatung juga, udah gerowok, jatuh pasti buah busuk mah. Biarin aja dia ngatain kayak, biarin aja. Tenang aja kita mah. Cool aja begitu kita mah ya. Wah ya. Bakal luar biasa ya. Kayak Nabi kita kan ya. Padahal mah itu pengemis buta teh lagi disuapin sama Kangjeng Nabi ya. Tapi itu si pengemis buta mana Yahudi lagi ya. Oh, ayo aja ngomongin Kangjeng Nabi. Awas katanya, hati-hati. Di Madinah anak namanya Muhammad katanya. Itu sesat tuh Muhammad ajarannya tuh. Hati-hati ya kamu ya kalau ketemu Muhammad. Padahal yang lagi nyuapin teh Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi itu mulut si Yahudi pengemis buta terus aja ngomong. Apa Kangjeng Nabi diam? Atau berhenti? Atau marah? Enggak. Terus aja nyuapin. Sampai akhir hayat Kangjeng Nabi. Sampai diteruskan sama Abu Bakar Siddiq. Wah, kalau Nabi ikut-ikutan ya, dikata-katain begitu, Nabi ngebalas, dasar lu nggak tahu diri lu, pengemis buta lu, udah gua suapin lu, malah ngomong, kan gua ini orangnya. Coba kira-kira kata orang apa ya yang ngelihat, idih Muhammad sama orang buta sama jeleknya, kan begitu ya. Dikatain marah, kan begitu jadinya. Jangan, jaga kelas kita. Pertahankan kelas kita, jangan diturunin kelas kita. Di atas aja level kita. Ya kayak tadi kata Abi ya, jangan ngeladenin orang gila, nanti kita sama gilanya. Manda, kalau lagi jalan di depan ya, tiba-tiba ditonjok sama orang gila, mau dibalas nggak sama Manda? Di depan ya, di jalan raya, lagi jalan ya, lagi ke fotokopi, ada orang gila. Manda diludahin sama orang gila, mau dibalas nggak sama Manda? Hah? Ya terserah Manda itu mah ya, mau dibalas silakan, enggak juga silakan. Tapi kalau Manda balas, kira-kira orang gilanya nambahin nggak? Iya, kata tukang fotokopi. Oh, udah 2 karena mah yang gila tuh ya. Kemarin mah dia doang 1, sekarang mah 2 tuh sama Manda, jenggut-jenggutan sama orang gila. Gara-gara diludahin sama orang gila, Manda marah gitu. Berarti yang gilanya jadi 2. Tapi kalau Manda diludahin sama orang gila, santai aja, ditinggalin, dicuekin. Kata tukang fotokopi, ya berarti yang gila dia gitu. Ini mah waras nih, gitu kan ya. Kayak begitu ya. Jadi nggak usah ditanggapin ya. Kemudian di ayat 12-nya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni. Ini juga aturan dalam rangka menjaga kehormatan manusia. Tidak boleh suudzon, ya. Tidak boleh buruk sangka kepada orang lain. Kemudian tidak boleh mengungkit-ungkit aib orang lain. Ini dalam rangka menjaga kehormatan manusia nih ya. Hati-hati nih, harus kita jaga nih. Jangan suudzon sama orang lain. Jangan suka ngulik-ngulik aib orang lain. Walayagtab, jangan gibah ngomongin kejelekan orang lain. Nah ini ya. Jaga ini. Akhlak-akhlak ini nih. Ini aturan agama sangat ketat. Dalam rangka menjaga kehormatan manusia, kita sampai dilarang ya, suudzon. Jangan suudzon sama orang. Jangan suka nyari-nyari kesalahan orang, jangan. Jangan. Apalagi ngomongin aib orang, jangan. Jangan. Luar biasa ya agama. Dalam rangka menjaga kehormatan sesama manusia. Kemudian selanjutnya menghidupkan sosial atau kegotong royongan. Ini dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokiin. Ini namanya ilmu sosial ya. Dirikan sholat. Apa urusan sholat sama sosial? Apa emang? Kan kata Nabi begini. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah itu ya hubungan sosialnya.
Orang kalau udah benar sholatnya, nggak mungkin dia berbuat baik kepada orang lain. Nah itu. Kemudian bayar zakat. Apa bayar zakat? Bayar zakat mah jelas ya. Sosialnya jelas bayar zakat mah ya. Berarti kan nolong orang, bayar zakat mah ya. Kita ngasih bantuan kepada orang lain. Sosial itu mah jelas ya. Kemudian warka'u ma'ar rokiin. Harus mau bareng-bareng. Ruku beserta orang yang ruku. Artinya harus mau buyub. Jadi orang teh jangan sendiri-sendiri gitu. Mau berjamaah gitu ya. Kemudian juga di ayat 2 Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini perintah gotong royong juga nih, sosial. Harus saling bantu-membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Jangan malas, jangan pelit. Bantu sesama saudara, bantu teman. Ada yang kesulitan, ada yang kelaparan, ada yang sakit, apa saja harus mau membantu. Itu namanya jiwa sosial, harus mau gotong royong ya. Kemudian menjamin keutuhan dan keselamatan agama Islam. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk bisa menjaga agama kita. Ini perintahnya ya. As-Sof ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Jadilah kita penolong-penolong agama Allah. Alhamdulillah, sebagai santri kalian harus bangga. Kalianlah salah satu deretan ansarullah ya. Jangan ragu ya. Santri itu titelnya sudah menjadi ansarullah, penolong agama Allah. Jangan ragu ya. Jangan minder lagi. Kita harus bangga jadi santri karena kita sudah ada di posisi sebagai penolong-penolong agama Allah ya. Jangan ragu-ragu udah ya. Harus pede, harus bangga menjadi santri ya. Karena secara syariat kalau kagak ada santri yang pesantren, wah, nasib agama mau gimana ya. Secara syariatnya ya. Kalau nggak ada yang pesantren, waduh, ya bisa mati. Islam bisa mati ya secara syariat ya. Kalau nggak ada santri, kalau nggak ada yang belajar agama, bisa hilang agama, bisa hilang. Bayangin di kampung kamu nggak ada yang ngaji Iqra, nggak ada yang ngaji Quran, nggak ada yang ngaji Aqwaidul Iman. Masyarakat mau bisa sholat dari mana? Masyarakat mau bisa kenal Allah dari mana? Kan begitu ya. Lama-lama jadi jahiliyah masyarakat kita. Apa bisa anak SMP ngajarin sholat fardu? Enggak bakalan. Jangan anak SMP, profesor suruh ngajarin istighosah, enggak bakalan. Enggak bisa. Agama dititipin kepada para siswa atau mahasiswa, enggak bisa. Agama hanya bisa dititipkan kepada para santri yang menjadi muridnya ulama. Ulama itu adalah pewaris Kangjeng Nabi. Nah itu nyambung baru ke situ mah tuh. Jadi berarti secara tidak langsung kita ini mesantren sudah memposisikan diri sebagai penolong-penolong agama Allah. Kita lah pelestari agama di masa yang akan datang tuh kita. Gitu. Jadi jangan minder ya jadi santri. Malu jadi santri. Wah jangan ya. Kita yang harus lebih bangga daripada mereka. Karena tugas kita mah lebih berat ya. Agama yang ada di pundak kita makanya harus menjadi pemuda-pemuda di masa yang akan datang sebagai penerus perjuangan para ulama-ulama kita. Apa kata Sayyidina Ali? Subbanul yaum rijalul god ya. Pemuda di hari ini adalah lelaki di hari esok. Nah, gitu ya. Santri di hari ini adalah ulama di hari esok. Nah, gitu ya. Jadi harus bangga kita sudah menjadi ansarullah bahasanya ya. Kemudian juga dalam rangka menjaga agama Allah ada perintah lain dalam surat At-Taubah. Infiru hipapau wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ini perintahnya juga nih. Berangkatlah kalian
dalam keadaan ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Ini ya. Pokoknya santri kalau udah waktunya kembali ke pesantren, kembali gitu ya. Kalau udah waktunya ngaji, ngaji. Mau dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Mau dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Kalau udah ada panggilan jihad datang, berangkat. Itu. Jangan pakai tawar-menawar lagi. Kalau dulu ada ya, salah satu sahabat baru aja nikah, belum bulan madu, tiba-tiba datang panggilan perang. Waduh. Belum nikah ya? Belum nikah ya? Nabi lupa namanya siapa itu tuh, sahabat Nabi. Santri, bahkan itu santri Nabi ya. Santri Nabi, bahkan itu santri termasuk santri tua. Mungkin santri abadi itu ya. Jadi teman-temannya udah pada nikah, udah pada kemana-mana, dia mah belum, gitu ya. Ya mungkin secara fisik sahabat itu memang ialah kurang ganteng lah gitu mungkin ya. Jadi lakunya rada lambat mungkin gitu ya. Wah, oh teman-temannya mah udah pada punya anak mungkin gitu ya, teman-teman sahabat yang lain. Dia mah masih aja ngaji di pesantren Nabi itu ya. Sampai suatu saat kata Nabi, mau kawin kagak ini? Mau tuh ya Rasul. Ya, cuman ya siapa yang demen sama saya, kata dia gitu ya. Akhirnya dalam sejarah itu kan dikatakan, ya udah, nih bawa surat nih, katanya gitu ya. Dibawa surat, selalu dianterin ke salah satu gubernur, gitu. Gubernur, ya gubernurnya Kangjeng Nabi, gitu ya. Ternyata dia mah nggak tahu isi surat itu apa. Ternyata isi surat itu adalah perintah langsung dari Kangjeng Nabi kepada si gubernur untuk mengawinkan anak perempuannya kepada santri itu, santri Nabi itu yang abadi itu, si jomblo itu kan ya. Dia mah kagak tahu ya, dia mah ngikutin perintah Nabi aja, berangkat bawa surat. Kasihin surat ke gubernur. Maaf Pak Gubernur, ini ada titipan surat nih dari Kangjeng Nabi gitu. Dibaca sama gubernur. Begitu dibaca ngaget gubernur itu kan ya. Waduh, isi suratnya kayak begitu. Kamu harus nikahin anak perempuan kamu sama ini santri saya yang bawa surat gitu ya. Si gubernur kan ngelihat, waduh ini kan yang bawa surat ini jelek amat kan gitu ya secara syariat gitu ya. Anak gua anak gubernur lagi kan begitu ya, mana cakep. Masa harus dikawinin sama model kayak begini ya. Ya tapi karena para sahabat ya, imannya luar biasa. Jadi yang dilihatnya bukan isi perintah, tapi yang dilihat yang memerintahkan. Kalau ngeliat isi perintah mah berat lah. Anak cewek cakep begini dikawinin sama santri brekel kan itu. Wah berat ya. Tapi nggak dilihat isi perintahnya. Yang dilihat apa? Yang memerintahkannya. Dari siapa ini perintahnya? Dari Kangjeng Nabi. Udah. Nggak mikir panjang. Dibalas langsung. Berat-berat juga kali ya. Siap ya Rasul. 86 mungkin begitu dijawab ya. Kasihin lagi suratnya. Dibawa lagi sama sahabat, kasihin ke Rasul. Begitu dibuka sama Kangjeng Nabi, Nabi senyum-senyum. Alhamdulillah, senyum-senyum aja. Nggak bilang sama dia sih, enggak. Senyum-senyum aja gitu. Setelah senyum-senyum begitu, kemudian kata Nabi, waduh, ini gimana nih mau ngawinin kan gitu ya, mau ngawinin nih gitu ya, mau ngawinin. Donasi kemana nih, nyari duit kemana nih, mau hajatan kan Kangjeng Nabi mau ngawinin santrinya itu ya. Akhirnya Nabi bikin surat lagi, bikin surat. Ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, wah semua pokoknya sahabat-sahabat dikasih surat. Proposal lah kalau kata kita mah. Bawa lagi tuh sama santri yang barusan, sama si jomblo tuh. Bawa nih, kasihin Abu Bakar, Umar semua. Isinya begitu. Saya, Kangjeng Nabi, Rasulullah akan menikahkan santri saya nih yang ini, gitu suratnya. Tolong kamu yang punya harta atau apa, bantu. Nah gitu, donasi gitu. Dia bakal gak tahu isi suratnya apa gitu. Bawa ke Sayyidina Umar. Umar siap. Sayyidina Utsman siap. Wah kumpul lah harta banyak. Wah banyak dah buat kawinan si dia tuh. Wah luar biasa itu ya. Jodohnya dikasih sama Nabi. Biaya buat nikahnya juga diurus sama Kangjeng Nabi. Begitu tuh ya. Kalau hidup mau diurus sama guru. Nah gitu ya. Enak insya Allah. Diurusin semuanya ya. Kamu udah gak usah mikir apa-apalah. Tinggal duduk manis nanti di pelaminan ya. Tinggal siap-siap nyoblos saja udah malam ya. Coba kalau nyari sendiri mah bingung kamu ya. Nyari pacar sendiri, mending kalau langsung diterima. Mending kalau nanti cocok.
Udah dapat, guru juga tahu resep tahu kagak ya. Kalau hasil nyari sendiri mah ya, walaupun kata guru juga iya didoain. Ya tapi kan beda ya kalau hasilnya sendiri mah. Kali ada rada kesel dikit apa kan bisa aja namanya manusiawi kan begitu ya. Ntar kalaupun diiyain apa nikahnya ya terserah dah kan gitu ya. Guru kurang semangat ngurusin ya. Ya udah. Mau ada biaya mau kagak apa guru ikut campur kadang kurang kan gitu ya. Nah itu makan kamu sendiri yang nyari, cari deh tanggalnya kan begitu jadinya ya. Terus nanti kalau udah nikah ada masalah, tuh kan kata Abi juga jangan nama dia, tuh kan. Nah kan jadi gitu ya kan kagak enak banget kita digituin ya. Tapi kalau diurusin sama guru mah jodohnya dicariin, biayanya insya Allah dicariin, tanggalnya juga dicariin. Nanti di rumah tangga ada masalah, guru pasti ngurusin. Kita udah tinggal diem aja gitu. Kayak Abi misalnya mau Umi kan dijodohin nih, ada apa-apa teh tinggal pulang ke sono, laporan. Ini Cah Haji begini, diurusin kan gitu ya. Kalau ada masalah enak kalau kita awalnya memang diurusin sama guru gitu. Kayak sahabat tadi tuh, semua diurusin sama Kangjeng Nabi. Udah kumpul semua, cewek udah oke, udah siap. Dana udah cukup buat hajatan. Ada panggilan perang. Kurang lebih seminggu lagi itu mau nikah. Seminggu lagi udah mau nikah, tanggal udah ditetapin pokoknya mah. Udah nggak boleh kemana-mana itu sahabat. Pakai skincare aja udah pakai skincare biar ada putihan dikit lah. Udah mau nikah nih kan gitu ya. Udah nggak boleh kemana-mana, diam aja kata Nabi. Urus dah tuh badan lu. Soalnya lu nggak tahu sih mau kawin anak sama anak gubernur kan gitu ya. Jangan kata Nabi, diam-diam aja pokoknya kamu. Dipinyit, udah diam. Ayo yang jaga aja rapin. Nah, kemudian ada panggilan perang. Ya sebenarnya Kangjeng Nabi sih nggak ngajak dia, enggak kan gitu ya. Nah begitu ada panggilan perang, saat itu dia lagi belanja. Saat itu tuh dia lagi belanja di pasar buat persiapan nikah. Kata Kangjeng Nabi, beli pakaiannya jangan yang jelek-jelek, pokoknya yang paling bagus gitu. Padahal dia nggak tahu ya mau sama siapa nikah. Pokoknya kata Nabi jangan malu-maluin maksudnya. Ini soalnya mau kawin sama anak gubernur nih. Duit banyak kan, hasil donasi tadi dari sahabat kan. Ayo beli jas yang paling mahal, sepatu yang paling mahal kalau kayak kita mah gitu ya. Mas kawin juga yang banyak gitu. Begitu dia lagi jalan ke pasar mau belanja persiapan nikah, ada panggilan perang. Nih, imannya para sahabat gitu ya. Luar biasa. Ngedengar panggilan perang, itu yang lagi mau belanja, nggak jadi belanja. Nggak jadi itu belanja. Apa kata dia? Waduh, saya kalau melewati panggilan jihad ini, kayaknya bakal rugi banget, gitu ya. Cuman mau ngebelain masalah nikah doang, kan gitu ya. Nikah makan bisa entar. Tapi kalau panggilan perang, belum tentu ada lagi nih. Akhirnya apa kata dia? Udah, duit buat hajatan, buat kawin, saya beliin aja buat alat-alat perang. Akhirnya dibeliin sama alat perang buat dia, nggak dibeliin buat hajatan, nggak dibeliin baju. Beli kuda, beli tombak, beli baju besi, pokoknya habis deh tuh duit buat hajatan, dipakai perlengkapan dia buat perang. Kangjeng Nabi juga nggak tahu. Kirain Nabi mah kan dia belanja aja kan begitu ya. Nggak tahu itu Kangjeng Nabi. Begitu waktunya perang tiba, ikut perang dia. Nabi juga kagak tahu itu. Dia ikut perang. Nggak tahu Nabi. Ikut perang. Sahabat juga mungkin kan kalau perang memakai ini ya, pakai helm itu ya, helm besi. Jadi kan nggak ada yang kenal gitu ya, nggak ada yang kenal. Lagian si sahabat itu dia tahu kalau itu sahabat minta izin kepada Kangjeng Nabi pasti nggak diizinin ya. Udah mau kawin seminggu lagi pakai ikut perang kan gitu ya, pasti nggak diizinin. Makanya dia nggak bilang ke Kangjeng Nabi. Waktunya perang, ikut perang dia langsung. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Dia harus gugur di medan perang. Tapi begitu gugur, belum meninggal ya. Lagi sekarat mungkin. Kan dibuka tuh sama sahabat helmnya. Pas dilihat, astagfirullahaladzim. Ini kan yang mau kawin besok, ini kenapa jadi ikut perang ini kan begitu ya. Ini dilaporin ke Kangjeng Nabi kan. Laporin, ya Rasul. Si jomblo abadi katanya malah ikut perang. Udah ngap-ngapan katanya dia langsung dilihat sama Rasul, dipangku oleh Rasul. Dan dia dikatakan artinya Rasul sangat bangga kepada si sahabat ini. Sampai dia meninggal di pangkuan Kangjeng Nabi. Gara-gara apa itu? Gara-gara dia mengorbankan kenikmatan dunia nikah kan gitu ya. Dengan panggilan jihad. Ini infiru hipapan wasikolan. Berat ya, kalau kata kita udah mau nikah suruh kawin, suruh perang kan ya, berat ya. Tapi walaupun berat, kalau panggilan jihad sudah datang, tinggalkan, berangkat. Gitu ya.
Nah, sampai seperti itu ya. Dalam rangka Allah memerintahkan kita menjaga agama supaya tetap utuh, maka kapanpun ada panggilan jihad, kita harus siap turun untuk melakukan. Ya kalau santri mah itulah waktunya ngaji, udah. Gak usah banyak alasan, gak usah bertele-tele. Ngaji. Habis waktu liburan, waktunya kembali ke pesantren, kembali. Mau punya duit kayak mau kagak, kembali. Kan gitu. Waktunya ngaji, mau hujan, mau apa, ngaji. Nah gitu ya buat kita mah. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita sedang melestarikan, menjaga kebesaran agama kita, agama Islam. Ya. Kemudian yang dijamin lagi oleh agama, oleh syara adalah keutuhan persaudaraan. Nah, ini juga dijaga nih ya. Nah ini ayat yang udah masyhur ya, udah sering kita dengar nih. Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum. Ingat, ingat, ingat. Hei, wahai orang-orang mukmin, kalian itu semua saudara. Nah, gitu ya. Walaupun kamu beda negara, walaupun kamu beda bapak, beda emak, asal kamu sesama mukmin, kamu itu saudara. Apa kewajiban saudara? Fa aslihu baina ahwaikum, harus saling mendamaikan. Itu ya. Jangan sebaliknya, malah jadi provokator, tukang ngadu-ngadu, awas ya. Kita itu harus menjadi pihak ketiga yang mendamaikan. Teman ada yang berantem, damain sama kita. Teman ada yang selek, udah 3 hari nih nggak tanya jawab, nggak ngobrol, nggak apa, nggak saling menyapa, wah lagi berantem nih. Kita harus menjadi tim pendamainya, ya. Bujukin ke sini, bujukin ke sana, supaya dia nyatu lagi, nggak berantem lagi. Itu begitu tugas sesama saudara. Bukan yang lagi akur-akur, malah ayo aja dihasud. Jangan main sama dia. Dia mah punggungnya budug, nanti nepak. Ya Allah, orang kagak budug, kagak apa dibilang budug ya. Saking supaya dia jangan main, gitu ya. Jangan bareng. Jangan begitu ya. Kita harus menjadi tim pendamai ya. Kemudian menjamin keselamatan hewan. Wah ya, Masya Allah ya. Sampai urusan hewan aja sama agama dijaga, dilindungi. Ini surat Al-Baqarah ayat 205. Wa iza tawalla sa'apil ar liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Ya. Apabila ia berpaling dari mukamu, berjalan di bumi untuk mengadakan keruksakan dan rusak tanam-tanaman dan binatang ternak, maka jangan, maksudnya Maya, jangan mengikuti kelakuan orang-orang yang membuat keruksakan di muka bumi, karena Allah tidak mencintai orang yang merusak. Gitu. Jaga binatang, tumbuh-tumbuhan, punya tangan jangan iseng, punya kaki jangan iseng. Pohon paya orang dipatah-patahin, pohon pisang orang ditinju-tinjuin, ya jangan ya. Pohon singkong orang dicabut-cabutin. Jangan jadi keruksakan. Pohon rambutan orang diambilin ya. Minta kagak apa kagak, habis rambutan orang ya. Jangan membuat keruksakan. Keran bagus-bagus dipatah-patahin ya. Aduh, batok bagus-bagus dilempar-lempar pada pecah, jangan ya. Jangan apa disebutnya sabotase. Jangan membuat keruksakan. Jangan membuat sabotase. Yang ada apa? Yang rusak kita bener-benerin. Yang bener mah begitu ya. Bahkan Kangjeng Nabi bersabda dalam hadis, naha antub saro bahimatun au ghairu halil qatli. Nabi melarang memenjarakan hewan untuk dibunuh. Nah, jangan suka ngandangin hewan sampai mati, gitu maksudnya ya. Jangan suka nyiksa binatang, dikandangin, nggak diempanin sampai mati. Jangan ya. Ini dosanya gede banget ini ya. Jadi kalau nggak mau ngempanin jangan dikandangin, lepasin aja. Kalau mau dikandangin, empanin yang benar gitu ya. Atau malah sebaliknya, ada kucing bader nyolongin ikan mulu di rumah kita. Kita kesal, akhirnya dimasukin ke kandang, kagak diempanin, diantepin aja sampai mati. Waduh, ya, naudzubillah ya. Jangan ya. Kemudian ada juga hadis, iyyakum
wal maslatu walau bil kalbil akur. Takutlah kamu akan penyiksaan hewan walaupun pada anjing buas. Walaupun sama anjing nggak boleh disiksa ya binatang. Jangan suka menyiksa. Kakinya diikat, dilempar ke empang, aduh, sampai kelelap itu kucing, ngap-ngapan ya, jangan ya. Atau palanya diikat sama plastik, aduh itu kucing mundur terus ya. Jangan nyiksa binatang kayak begitu, ya. Termasuk yang suka ngadu ya, cupang diaduin sama cupang, nyiksa itu kan ya. Ayam jago sampai pada berdarah diaduin, ya Allah ya. Dan itu nanti kan ya dalam keterangan orang yang di dunia menyakiti binatang maka di akhirat akan dibalas oleh Allah. Nauzubillah ya. Hati-hati ya. Tukang ngaduin kambing nanti di akhirat sama Allah diaduin lagi. Tukang ngadu ayam diaduin lagi ya. Tukang ngadu cupang diaduin lagi ya nanti. Atau yang pernah nyiksa sama yang pernah nyiksa juga. Kucing ditendang. Waduh sampai eok-eokan itu kucing ditendang sama dia ya. Oh, nanti di akhirat dibalas tuh sama kucing gitu ya. Sama Allah tuh dikasih kesempatan. Ayo tendang lagi tuh orang tuh yang dulu nendang kamu. Wah ya. Sampai eok-eokan kita nanti ya di akhirat ditendang kucing ya. Jangan ya. Ayam digebot-gebotin sampai pada kelengar itu ayam ya. Wah, nanti kamu digebot-gebotin ini ya. Jangan suka nyiksa binatang ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kemarin kata Pak Asep lagi acara apa tuh Abi lupa itu ya. Harus menyayangi di antara kalian kan begitu ya. Kalau yang hadis tadi mah sayangi makhluk di bumi maka kamu akan disayangi makhluk di langit gitu. Sayangi semua ya. Binatang, tumbuh-tumbuhan harus sayang ya. Jangan jadi orang sadis, jangan jadi orang tegaan, nyiksa mulu nyiksa ke orang ya. Binatang aja jangan disiksa, apalagi manusia. Ya. Jangan suka ngebully, ya. Kakinya dipegangin dua-duanya, dikorong kanjutnya ya. Aduh, gitu. Sampai udah nyengir-nyengir ya, jangan ya, jangan suka begitu ya. Atau dipegangin rame-rame direjeng, diketek-ketek, sampai nangis-nangis orang kegelian ya, jangan ya. Jangan suka nyiksa ya. Makanannya diumpetin, oh, apa aja ya, jangan suka dijailin, jangan nyakitin ya. Menjamin kepentingan umum, selanjutnya yang dijaga oleh agama adalah kepentingan umum. Ini surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tidak boleh kita membuat kerusakan di muka bumi, gitu ya. Nah, itu semua adalah jaminan-jaminan untuk kebaikan kita di dunia ya. Lanjutin. Yang kedua, untuk kebaikan di akhirat sekarang. Apa yang diberikan oleh agama demi kebaikan kita di akhirat, demi keselamatan kita di akhirat? Pertama, agama menjaga akidah kita. Nah, ini ya. Dijaga akidah kita. Kenapa akidah kita dijaga? Karena yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah akidah kita. Ini dijelaskan dalam surat Al-Jumar ayat 71-73. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Nanti orang-orang kafir akan diseret, dibawa rombongannya menuju neraka jahanam ya. Hatta ijajauha putihat abu-abuha. Ketika pintu jahanam dibuka, wa qala lahum khazanatuha. Penjaga pintu neraka berarti malaikat Malik ya. Malaikat Malik ngomong, alam yatikum rusulun minkum. Orang-orang kafir, emang dulu di dunia nggak ada yang datang kepada kamu utusan Allah, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum liqa yaumikum haza, dan memberitahu akan hari ini. Itu kata malaikat Malik. Orang-orang kafir, dulu di dunia emang nggak ada yang datang sama ente. Nggak ada orang yang ngasih tahu tentang masalah azab neraka, tentang masalah Tuhan itu Allah, emang nggak ada, gitu kata malaikat Malik. Apa jawaban orang-orang kafir? Qalu bala, banyak yang datang ke saya, yang dakwahin saya banyak. Cuma apa? Walakin haqqat kalimatul azab, ya cuman ya emang saya udah ditakdirin jadi orang kafir mungkin gitu. Jawabannya teh. Jadi
kalimat Allah lebih dulu, sudah lebih nyata terhadap mereka gitu ya. Artinya mah ya secara syariat padahal orang-orang kafir teh udah dikasih tahu dulu teh gitu ya. Cuman kan mereka inkar gitu ya. Ya akhirnya tempat kembali mereka ke neraka gitu ya. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumaro. Begitupun dengan rombongan orang-orang yang bertakwa, rombongan orang-orang yang beriman, rombongan orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah, orang-orang yang amal soleh. Sama, itu juga dibawa sama malaikat. Kemana dibawanya? Ilal jannati, menuju surga ya. Jadi serombongan-serombongan, yang ke neraka serombongan, yang ke surga serombongan. Begitu ahli surga ada di depan pintu surga, ketika pintu surga udah dibuka, apa kata malaikat Ridwan, penjaga pintu surga? Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Itu ya. Malaikat Ridwan baca salam. Selamat, selamat, selamat. Kayak kita ya, kalau ada yang jadi RT, yang jadi presiden, yang jadi pemimpin, kan kita juga sama yang ngucapin selamat, selamat, selamat gitu ya. Ini juga malaikat Ridwan sama nih. Selamat, selamat, selamat. Alhamdulillah semuanya pada selamat ya, nyampe ke surga. Nah gitu mungkin ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fadhuluha khalidin. Ayo masuk, 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 masuk. Gitu kata malaikat Ridwan. Disambut kita ya. Silakan masuk, masuk. Silakan kalian kekal semua di dalam surga. Ya Allah ya. Nah, ini yang disebut jaminan akidah ya. Jadi kenapa agama mengatur tentang akidah? Supaya nanti di akhirat kita nggak salah masuk gitu ya. Nggak malah ikut ke pintunya orang-orang kafir. Kemudian yang kedua yang dijaga tentang kemaslahatan di akhirat adalah urusan ibadah. Ibadah kepada Allah tidak asal-asalan, melainkan ada peraturan tertentu yang disebut dengan hukum fikih untuk menjamin benarnya ibadah kepada Allah. Diatur tuh ya. Masalah ibadah, ilmunya ilmu fikih. Nanti kita dijelasin tuh di ilmu fikih, cara wudhu, cara sholat, cara puasa. Kenapa ibadah kita diatur? Supaya ibadahnya benar. Kenapa supaya ibadah benar? Ya supaya amal solehnya juga benar, kan begitu ya. Coba kalau kita nggak dikasih tahu tentang tata cara ibadah, waduh, semaunya kita ibadah, tahu benar, tahu kagak, kan gitu ya. Tapi ini agama sayang banget ke kita ya. Akidah kita dijagain, ibadah kita diurusin. Supaya apa? Supaya kita selamat gitu ya. Supaya kita tuh selamat. Tinggal masalahnya kita mau enggak ngikutin pelaturan syara gitu. Tinggal gitu doang ya. Iya masa kagak mau? Ini pelaturan buat kebaikan kita ya. Masa kita mau nolak ya? Sangat bodoh pastinya ya. Kalau orang diajak bener, diajak selamat kagak mau. Ya sangat bodoh pastinya. Nah, tinggal kita ayo bersama-sama ikutin semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan ini ya walaupun godaannya berat ya. Males kan ya ngikutin aturan agamanya padahal membuat kemaslahatan tapi kan males banget ya. Ya tapi ini resikonya. Pengen selamat ikutin walaupun berat walaupun males ya, kalau pengen celaka lawan gitu ya. Aturan agama langgar gitu ya. Enak mah enak, ngelanggar itu enak ya, cuman kita nggak bakal dapat jaminan keselamatan ya. Sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan pasal 6 hukum adat. Nafa'anallahu bi'ulumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fana malam tanah. Rabbi alimna allazi yanfa'una rabbi